Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 3.1A10. Aksi nyata pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bersama saya Nur Hasanah SPD, CGP Angkatan 4 Kabupaten Padang Lawas. Bersama pengajar praktik Ibu Sri Satli SPD. Dan didampingi oleh fasilitator hebat kami, Bapak Dr. Muhammad Husnul Ma'arif. Pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran, facts atau peristiwa, perasaan atau feelings. Selanjutnya, pembelajaran atau findings. Dan yang terakhir, penerapan ke depan atau future. Fakta, latar belakang situasi yang dihadapi. Dalam satu kelas terdapat peserta didik yang kurang disiplin terhadap peraturan yang ditentukan oleh sekolah. Di antaranya, sering tidak masuk sekolah dengan berbagai alasan, seperti sakit, izin, ataupun tanpa keterangan. Atau lebih sering kita kenal dengan alfa. Toleransi untuk ketidakhadiran tanpa keterangan di SMK Negeri 1 Barumun adalah 20% dengan 9 kali tanpa keterangan dengan tahapan sebagai berikut. Jika peserta didik alfa 1 kali, maka akan dipanggil oleh wali kelas untuk diberi arahan dan motivasi. Dan jika peserta didik masih alfa untuk kedua kalinya, maka peserta didik akan dipanggil kembali oleh wali kelas berkolaborasi dengan guru BK untuk mengetahui alasan mengapa peserta didik tidak hadir ke sekolah dan mengapa melakukan kesalahan yang sama. Dan ternyata masih terulang kesalahan yang sama untuk ketiga kalinya, maka akan diadakan pemanggilan orang tua. Dan jika masih terulang kembali, maka akan diberikan surat perjanjian tanpa materai yang diketahui oleh wali kelas dan guru BK. Dan apabila tidak ada perubahan, peserta didik masih tetap alfa hingga 9 kali, maka akan diberikan surat pindah sekolah yang diketahui oleh orang tua, wali kelas, guru BK, wakil bidang kesiswaan, dan disetujui oleh kepala sekolah. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan proses coaching. Dan jika pada proses pemanggilan orang tua tidak dihadiri oleh orang tua peserta didik, maka akan diadakan home visit oleh wali kelas dan guru BK untuk mencari solusi yang tepat agar peserta didik bisa lebih disiplin. Namun, sebelum ke tahapan pemberian sanksi berupa surat pindah sekolah, terlebih dahulu diberikan surat perjanjian kedua di atas materai dengan tujuan agar peserta didik merasa lebih serius dan bertanggung jawab untuk selalu hadir di sekolah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidaklah semutlak yang dijelaskan. Setiap kali melakukan tindakan akan diterapkan identifikasi masalah terhadap peserta didik yang bermasalah untuk menggali informasi yang benar. Alasan melakukan aksi nyata tersebut karena adanya kasus dilema etika, di mana alfanya sudah mencapai 9 kali atau lebih, tetapi karena alasan yang masuk akal sehingga peserta didik tidak hadir ke sekolah. Walaupun alfanya
sudah mencapai 9 kali atau lebih, tetapi peserta didik tersebut memiliki peluang untuk naik kelas ketika rapat Dewan Guru memutuskan peserta didik bisa naik kelas, mengingat banyak faktor yang menyebabkan peserta didik tersebut menjadi tidak disiplin, seperti keluarga yang tidak harmonis, keadaan ekonomi keluarga, sehingga peserta didik harus ikut serta membantu orang tua mencari nafkah, sehingga diputuskan peserta didik tersebut tetap naik kelas meskipun sudah melanggar peraturan sekolah mengenai kedisiplinan kehadiran. Hasil aksi nyata yang dilakukan adalah dokumentasi home visit dan rapat Dewan Guru. Perasaan atau feeling. Ketika dan setelah menjalankan aksi nyata. Perasaan ketika melakukan aksi nyata, saya merasa situasi dilema etika ketika masalah peserta didik yang saya hadapi. Di satu sisi, jika merujuk pada peraturan sekolah, maka peserta didik tersebut tidak bisa naik kelas. Namun di sisi lain, masa depan peserta didik sangat penting, sehingga harus ditempuh kebijakan alternatif sesuai dengan keputusan rapat Dewan Guru dengan pertimbangan yang humanis. Selain melakukan aksi nyata, saya merasa lebih tenang karena keputusan berdasarkan kesepakatan bersama atau musyawarah untuk mufakat. Dewan Guru bersama-sama mengidentifikasi serta menganalisis masalah yang tepat untuk kebaikan bersama antara sekolah dan peserta didik. Paradigma yang dilakukan adalah paradigma jangka pendek melawan jangka panjang, di mana hasil saat ini akan terlihat di masa yang akan datang. Pembelajaran atau findings. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan keseluruhan aksi, baik kegagalan maupun keberhasilan. Dari kegagalan adalah setiap peserta didik memiliki masalah masing-masing yang berbeda. Teknik ataupun cara dalam penyelesaian masalahnya pun tidak bisa disamakan, karena faktor penyebabnya pun sangat bervariasi. Proses coaching merupakan salah satu solusi yang masih relevan untuk digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah yang kreatif. Keberhasilannya adalah mampu menjadikan peserta didik untuk melakukan refleksi, mengambil keputusan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Penerapan ke depan atau future. Untuk masa yang akan datang, saya akan melakukan yang pertama, sosialisasi secara berkala mengenai peraturan sekolah agar siswa paham dan tidak melanggar aturan. Kedua, lebih meningkatkan coaching dalam menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, meningkatkan pendidikan karakter. Demikianlah rangkaian aksi nyata yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi rekan-rekan sejawat, khususnya di SMK Negeri 1 Barumun. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.